Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 42 praktikkan laboratorium Sistem Informasi Manajemen tahun 2023 sesi Selasa yang beranggotakan saya sendiri Adiat Manahata dengan NPM 21032010142 bersama rekan saya Dengan saya Muhammad Sufuat NPM 10320100140 mempresentasikan mengenai modul PHP dan database. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan resmi dari modul 3 yaitu PHP dan database. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakang, SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan proses komunikasi di mana informasi dimasukkan, dicatat, disimpan dan diambil untuk keputusan perencanaan, operasional, dan pemantauan. Kemudian untuk PHP yaitu bahasa pemrograman script yang banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP sendiri termasuk dalam open source product sehingga dapat dirubah kode sumbernya dan mendistribusikannya secara bebas. Kemudian untuk studi kasusnya, dalam penerapannya terdapat suatu perusahaan bergerak dalam bidang furniture yaitu IKI Indonesia menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas tinggi. Dalam penjualannya, IKI Indonesia ingin memasuki ranah e-commerce dengan berencana membuat website yang menampilkan produk-produk di mana pelanggan dapat mengakses dan membeli barang-barang yang diinginkan, dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, dalam pembuatannya digunakan bahasa pemrograman PHP dan dibuat database sehingga data-data perusahaan dapat dimuat dan ditampilkan dalam website tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada web perusahaan PT IKI Indonesia sehingga dapat diakses oleh customer. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, untuk mengetahui dasar-dasar bahasa pemrograman PHP dan sintaks dasar dalam pembuatan website PT IKI Indonesia. Kedua, untuk mengetahui dan memahami cara pembuatan database dalam pembuatan website PT IKI Indonesia. Dan yang ketiga, untuk memahami cara menggabungkan PHP ke database. Kemudian di sini ada bab 2 tentang pustaka, di sini ada pengertian dari PHP. PHP atau PHP Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa script berbasis server yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien. Dengan menambahkan script PHP, Anda bisa menjadikan halaman HTML menjadi lebih powerful, dinamis, dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap, misalnya web portal, e-learning, e-library, dan lain-lain. Kemudian di sini ada struktur dan tipe data dari PHP. Di sini untuk struktur dasarnya dari PHP, di sini ada open tag, merupakan kode wajib untuk membuka program PHP dengan tandanya seperti ini. Kemudian ada echo, merupakan perintah untuk menampilkan teks, di mana di sini apakah barang merupakan string yaitu teks yang ingin ditampilkan. Kemudian ada kode closing tag PHP yaitu dengan kodenya seperti ini. Digunakan untuk mengakhiri dari program PHP. Selanjutnya ada tipe datanya, yaitu yang pertama ada integer atau bilangan bulat, yaitu dengan kode seperti ini, dan outputnya akan seperti ini. Kemudian ada floating dengan coding seperti ini, dan outputnya seperti ini. Dan ada tipe data string, merupakan tipe data huruf yang memiliki ciri khas dengan tanda petik. Ini untuk menampilkan kata atau kalimat. Sini outputnya menjadi seperti ini. Kemudian ada tipe data boolean, bernilai 2, yaitu benar dan salah, true, false, dengan codingan seperti ini, dan outputnya seperti ini. Dan ada array, dengan codingan seperti ini, dan outputnya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada tipe data object, yaitu tipe data yang berupa bilangan, variabel atau fungsi, dengan codingan yang seperti ini, dan outputnya seperti ini. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari PHP. Selanjutnya di sini ada pengertian dari database, kelebihan dan kekurangan dari database. Kemudian ada pengertian dari MySQL. Kemudian ada pengertian dari XM dan website. Kemudian untuk bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Untuk studi kasusnya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perabotan rumah tangga yaitu IKI Indonesia mempunyai keinginan untuk membuat dan menghubungkan website perusahaan dengan database MySQL.
Website tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan nantinya akan dapat menampilkan beberapa menu, yaitu Home, About Us, Kontak, yang dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query, dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut merupakan codingan dari website tersebut. Di sini ada 16 file PHP, antara lain yang pertama ada index, kemudian ada home, kemudian ada about us, kemudian ada kontak, kemudian ada login, dan seterusnya antara lain, yaitu ada dashboard, profile, update profile, hapus profile, data customer, tambah customer, hapus customer, data produk, tambah produk, hapus produk, dan logout. Kemudian untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada output script coding PHP. Sini ada gambar outputnya dari output home dari website IT Indonesia. Kemudian di sini ada output dari about us. Sini menjelaskan latar belakang dan secara singkat mengenai pendiri dari PT perusahaan. Kemudian ada kontak. Di sini memuat dari kontak yang dapat dihubungi dari perusahaan. Kemudian di sini ada halaman login. Setelah login dan memenuhi persyaratan yaitu dengan memasukkan username dan password yang benar, maka akan masuk ke halaman dashboard dan akan disambut dengan seperti ini. Kemudian di sini bisa memilih untuk ke profile, data produk, atau data customer. Di sini ada output dari profile dari website. Menampilkan dari data karyawan. Di sini untuk update profile. Gunakan untuk menambahkan dari karyawan. Kemudian di sini ada output data customer. Di sini merupakan daftar dari nama-nama customer dan produk yang dibelinya. Di sini ada output tambah data customer. Gunakan untuk menambahkan dari pembelian customer, nama customer dan produk yang dibelinya. Kemudian di sini ada output dari data produk, menampilkan data-data produk yang dihasilkan dari perusahaan. Dan di sini ada data tambah produk. Kemudian untuk analisa outputnya, pada output script coding PHP dan bahasa query di website perusahaan dalam file index.php terdapat variabel hostname, username, password, dbname, dan con, di mana query-nya MySQL_connect yang digunakan untuk membuat koneksi ke MySQL. Pada file login.php terdapat tset untuk memeriksa apakah satu variabel sudah diatur atau belum. Kemudian ada variabel post untuk menampung data atau nilai dalam sebuah form atau URL. Sebelum dimanipulasi terdapat MySQL_num_rows untuk mengetahui berapa jumlah baris di dalam tabel database yang dipanggil oleh perintah MySQL_query. Pada file dashboard.php terdapat session start yang digunakan untuk memulai session pada server dan menyimpannya pada browser. Lalu pada file data customer.php terdapat MySQL_query atau MySQLi query yang berfungsi untuk menjalankan instruksi atau argumen ke MySQL. Lalu MySQLi fetch array memiliki fungsi untuk pengambilan data MySQL yang sering digunakan. Alasannya karena fleksibilitasnya dalam akses data.
pada file update profile.php pada sintaks variable update yang digunakan untuk memproses data dikirim dari file lalu diinput ulang ke database sebagai data baru. Pada file tambah customer.php terdapat variable insert yang mana merupakan perintah untuk melakukan input data ke dalam tabel. Lalu mysqli_error digunakan untuk mengembalikan deskripsi kesalahan terakhir untuk pemanggilan fungsi terbaru. Jika ada, lalu variable post berfungsi untuk memanggil data yang telah diinputkan agar ditampilkan di file action, dan ada useWords yang mana merupakan suatu fungsi PHP yang bertugas untuk memanipulasi string. Dan yang terakhir untuk file logout.php terdapat session destroy untuk menghapus serta mengakhiri session sekaligus juga menghapus semua elemen yang ada pada session. Untuk kesimpulan yang pertama, PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Artinya, script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang digunakan yaitu Apache dan MySQL. Dalam studi kasus ini digunakan software XAMPP, yaitu tool yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket. Dalam pembuatan website IT Indonesia, sintaks dasar yang digunakan dalam bahasa PHP yaitu seperti ini sebagai kode wajib untuk membuka program PHP, kemudian diikuti oleh echo untuk menampilkan teks dan ditutup oleh tanda seperti ini. Kemudian sintaks PHP bersifat case sensitif, yaitu penggunaan huruf besar atau kecil yang mempengaruhi output yang dihasilkan. Maka dari itu pembuatan skrip website PT IK menggunakan huruf kecil seluruhnya. Yang kedua, database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa yang saling berhubungan untuk memperoleh kemudahan dalam mencari, menyimpan, serta menghapus informasi. Untuk membuat web dengan menggunakan PHP dan database, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka software XAMPP, lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Setelah itu dibuat tabel database dengan klik New dan inputkan database yang sekiranya diperlukan. Kemudian dibuat halaman homepage sebagai halaman utama ketika alamat website dibuka. Pada homepage terdapat navbar di mana terdapat berbagai opsi ditunjukkan pengunjung website di mana terdapat opsi kontak yang memuat informasi customer service yang dapat dihubungi pelanggan. Selain itu terdapat opsi about us di mana halaman tersebut memberikan informasi mengenai sejarah singkat dan pendiri perusahaan. Kemudian terdapat opsi login di mana diperlukan akun yang mana terdapat username dan password untuk masuk ke dalam halaman dashboard. Ketika username dan password telah sesuai, maka akan disambungkan ke halaman dashboard. Kemudian di sini kita dapat mengisi dengan 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel produk, dan tabel karyawan. Jika strukturnya sudah benar dan seluruh data sudah dimasukkan, kemudian klik Go. Setelah itu, untuk membuka bahasa pemrograman PHP, buka software VS Code, lalu masukkan coding HTML dan Tailwind CSS yang sudah dibuat sebelumnya untuk mempercantik website yang akan dibuat. Yang ketiga, langkah pertama untuk membutuhkan PHP dan database adalah dengan query mysqli_connect yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke server MySQL dengan mengisikan terdapat variabel hostname, username, password, dbname, dan count. Untuk fungsi mysql_select_db adalah fungsi untuk memilih database yang ingin dihubungkan. Setelah itu sisipkan file PHP ke database dengan menggunakan fungsi include. Kemudian kita buka VS Code untuk membuat codingan home, about us, kontak, login, dashboard, profile, data customer, data produk, dan logout. Untuk menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya menggunakan navigation bar atau navbar, kemudian disisipkan link masing-masing menggunakan sintaks HTML. Seperti ini, href, masukkan linknya. Juga kita gunakan sintaks Tailwind CSS untuk mendesain website agar terlihat lebih bagus dan menarik perhatian calon customer. Kemudian untuk sarannya, sebaiknya praktikkan terlebih dahulu menyiapkan dan memastikan software yang digunakan dapat berfungsi dengan baik agar mempermudah jalannya praktikum. Yang kedua, sebaiknya praktikkan lebih teliti dalam membuat skrip PHP mengingat bahasa PHP bersifat case sensitif agar meminimalisir error yang dihasilkan pada output. Dan yang ketiga, sebaiknya praktikkan lebih kreatif dan inovatif dalam membuat website perusahaan dengan memilih berbagai macam template yang tersedia agar output lebih bagus dan menarik calon customer perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai codingan dari PHP-nya. Baik, sebelum kita membuat suatu website, yang pertama harus dilakukan yaitu membuat sebuah basis data atau database. Di sini menggunakan software bantuan yaitu SAMP, Control Panel. Lalu kita aktifkan untuk modul
a page dan juga MySQL dengan klik start pada a page dan juga pada MySQL. Kita tunggu sampai indikator berwarna hijau. Lalu setelah itu kita masuk ke admin di bagian MySQL. Baik, di sini kita telah memasuki halaman PHP MyAdmin untuk database dari software SAM. Lalu untuk membuat sebuah database baru, kita klik di sini. Untuk membuat basis data baru, kita masukkan namanya. Di sini saya menggunakan nama perusahaan yaitu IT_Indonesia. Di sini kita klik buat. Kemudian untuk IT Indonesia, baik di sini kita yang pertama membuat tabel karyawan. Lalu untuk jumlah kolomnya kita klikkan 7. Lalu kita buat. Di sini telah terdapat beberapa 7 tabel yang telah kita set tadi. Untuk yang pertama kita isi dengan ID karyawan, kemudian nama karyawan, selanjutnya kita umur, kemudian nomor telepon. Di sini kita inputkan tel, kemudian email, lalu username, dan yang terakhir di sini password. Untuk jenisnya, untuk ID karyawan sampai dengan password kita set varchar, yaitu variasi antara huruf dan juga angka, kecuali untuk umur kita biarkan integer. Nah, untuk telepon kita set varchar. Kenapa nggak integer? Karena varchar ini nantinya nomor-nomor yang akan kita inputkan tidak menjadi sebuah angka yang sesuai dengan perhitungan matematis, beda dengan integer. Kemudian email juga varchar, username maupun password juga varchar. Kemudian untuk panjang nilainya di sini kita klikkan 25. Kecuali untuk umur kita 2. Kemudian yang terakhir yaitu kita setting pada indeks. Di sini indeks yang pertama ID karyawan kita set untuk primary. Kemudian ukurannya 25. Setelah kita membuat tabel karyawan, kemudian kita klikkan di sini yaitu simpan. Nah, maka terdapat tabel karyawan di sini. Kita bisa lihat di strukturnya. Untuk ID yaitu primary, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan password. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data di tabel karyawan ini. Di sini terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu manual menggunakan SAM di database-nya. Kemudian nanti setelah kita membuat sebuah website, kita akan bisa menginputkan data-data tersebut melalui website yang nanti kita akan buat. Di sini ID karyawan, kita misalkan saja di 01 untuk nama karyawannya, lihat mana data, umur di sini 20, teleponnya, kita asal aja. Untuk email kita set ik01@gmail.com. Untuk username di sini kata untuk passwordnya 01. Ini kita emailnya 001 saja. Kemudian kita kirim. Lalu di sini kita buka tabel karyawan. Terdapat data yang telah kita inputkan tadi, ID karyawan ID 01, nama karyawan, umur, telepon, sampai dengan
username dan juga password. Kemudian kita ingin membuat sebuah tabel baru di sini, yaitu tabel produk dan juga yang terakhir tabel customer. Di sini kita create new table untuk nama tabelnya, yaitu tb underscore. Yang pertama yaitu kita customer terlebih dahulu aja. Untuk jumlah kolomnya di sini kita set 8. Lalu kita buat yang pertama yaitu nomor customer. Kemudian nama customer. Di sini kita set telepon. Lalu untuk produk yang dia pesan. Kemudian harga. Sini jumlah. Lalu total. Dan juga yang terakhir action. Untuk nomor sama dengan action kita pilih jenisnya yaitu varchar semua. Kemudian untuk indeks nomor customer ini kita set ke primary. Kita set ukurannya di sini 25. Ya, kemudian kita simpan. Oke. Di sini kita lupa untuk masukkan nilainya. Kita set semua ke 25. Dari tanggal customer di sini kita bisa lihat untuk nomor customer yang merupakan primary key, lalu nama sampai dengan total dan action. Action ini nanti kita akan pergunakan di web sebagai untuk menghapus sebuah data tersebut. Kemudian ketika kita ingin menginputkan data manual menggunakan database, kita bisa isi seperti yang tadi. Untuk nomor customer di sini kita bisa set terserah ya. Misalnya untuk produk di sini misalnya ranjang tidur, lalu harganya gantung, harganya 99.900, jumlahnya misal 1. Kita pilih. Dan kita bisa lihat di sini untuk datanya telah masuk di database. Kemudian lanjut kita membuat tabel yang terakhir yaitu tabel produk.
Sini kita set tabel produk, jumlah kolomnya 6. Yang pertama di sini ID produk, lalu nomor pesanan, kemudian nama pesanan atau nama produk, deskripsi, sini harga produk, dan yang terakhir di sini yaitu stok produk atau ketersediaan di gudang. Sini kita set semua ke varchar. Untuk panjang kita set 25 semua. Lalu untuk deskripsi produk, mungkin jika produk kita memiliki deskripsi yang lumayan panjang, kita set saja ke 100. Selanjutnya untuk indeks, kita untuk ID produk kita set primary ukuran 25. Lalu untuk nomor pesanan kita set ke indeks. Ini pengecualian untuk tabel produk, karena ID produk nanti akan mengaruhi ke nomor pesanan. Di sini nama indeks kita set nomor pesanan, ukurannya 25. Kemudian kita bisa save atau simpan. Ini kita cek di sini untuk tabel produknya apakah sudah ada. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman, untuk ID, nomor pesanan, nama sampai dengan stok. Kemudian selanjutnya setelah tabel-tabel di database kita telah buat, untuk langkah berikutnya kita menuju ke script atau codingan dengan menggunakan software VS Code untuk membuat website mulai dari index, lalu untuk homepage, about us, kontak, login, dan lain sebagainya. Setelah dibuat database, maka selanjutnya kita akan membuat indeks. Di sini saya sudah menyiapkan untuk indeksnya, codingannya seperti ini. Indeks berfungsi untuk menghubungkan database dengan codingan dari PHP-nya. Di sini kita menggunakan hostname dengan localhost, username, root, password, dan dbname. Untuk dbname di sini kita masukkan nama dari database kita. Untuk menghubungkannya kita perlu untuk memasukkan nama dari database kita. Di sini namanya yaitu IT_Indonesia. Di sini kita tuliskan. Kemudian kita simpan dengan nama index.php. Nah, maka selanjutnya kita dapat membuat untuk halaman-halaman website yang lainnya seperti home, about us, kontak, dan lain-lain. Karena telah dihubungkan dengan cara variable connect, mysqli_connect, variable hostname, username, password, dbname, dan jika gagal, maka gagal terhubung ke database. Setelah kita membuat file index.php dan database-nya, selanjutnya kita akan membuat file home. File home sendiri merupakan file yang pertama kali akan didatangi oleh pengguna website tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan file home-nya. Selanjutnya kita simpan dengan nama home.php. Selanjutnya untuk menampilkan dari codingan tersebut dapat kita ketikkan localhost kita
ketikkan foldernya, lalu masukkan nama filenya. Sehingga munculnya seperti ini. Pada file home di sini menampilkan logo dari perusahaannya, dan di sini terdapat navbar atau navigasi bar. Pengguna dapat beralih ke halaman website berikutnya. Pada bagian home, di sini melihatkan dari beberapa produk-produk dari PT AIG Indonesia. Dan itu terdapat eksekutif tim atau kerja dari PT AIG Indonesia. Dan di bawahnya terdapat footer dari halaman website. Untuk codingannya, untuk menampilkan gambar kami, di sini kami mengupload gambar ke website ibb.co. Sehingga kita mengcopy dari linknya tersebut dan kita masukkan ke sini. Pada halaman home dibuat semenarik mungkin sehingga nanti calon customer akan tertarik dan akan lebih meningkatkan insight dari perusahaan. Sini ada informasi mengenai produk-produknya. Dan di sini ada footernya. Selanjutnya, kita akan membuat file about us, di mana pada halaman tersebut menampilkan profil dari pendiri dan secara singkat dari perusahaan. Ini saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Kemudian kita simpan formatnya yaitu about us.php. Sehingga untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk menghubungkan dari halaman home ke halaman about us, kita gunakan navbar. Nah, untuk navbarnya di sini kita masukkan link dari halaman website tersebut. Contohnya seperti ini. Kita masukkan dengan cara href sama dengan kita masukkan linknya. Dan ini kan sebagai button kan, sehingga untuk ditekan dan bisa masuk ke link sini. Kita akan coba penerapannya pada websitenya dari home menuju ke about us. Sehingga maka halaman akan beralih ke halaman about us. Dan kita coba kembali ke home, sehingga halaman bisa kembali pada halaman home. Sini menampilkan latar belakang pendiri, katalog produk, dan kontak us. Untuk kontak us-nya yang dapat dihubungi seperti ini. Akan muncul dari kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya, kita akan buat halaman kontak, di mana pada halaman kontak merupakan halaman yang menampilkan kontak yang dapat dihubungi oleh pengunjung. Bisa disebut juga sebagai customer service-nya. Selanjutnya kita akan membuat halaman kontak, yaitu dengan cara kita kopikan. Sini saya sudah menyiapkannya. Kita simpan dengan format PHP. Sehingga pada tampilan untuk kontak seperti ini. Pada halaman kontak, di sini menampilkan informasi mengenai kontak-kontak yang dapat dihubungi oleh calon customer. Sehingga calon customer nanti dapat bertanya-tanya mengenai produk-produk yang ingin dibeli lebih jauh. Untuk menghubungkan halaman kontak,
home dan about us. Di sini kita juga menggunakan pada cara yang seperti tadi, yaitu dengan Ahref dengan masukkan linknya. Seperti ini. Sehingga pada ketiga halaman tersebut nanti akan terhubung satu sama lain. Baik, setelah halaman home, about us, dan kontak dari website penjualan IP Indonesia telah terbuat, selanjutnya untuk next step-nya kita akan membuat sebuah halaman admin yang dapat diakses oleh karyawan. Itu kita pertama kali yang harus buat adalah halaman login. Jadi saya telah menyiapkan template login. Itulah saya ambil dari internet. Saya modifikasi untuk headernya seperti biasa. CSS saya memakai Tailwind. Di sini kita ganti dengan IG Indonesia sesuai dengan folder yang ada di HDDocs. Ini pas yang pertama yaitu navbar atau navigation bar. Sini kita inputkan text data is open false. Kemudian ini CSS-nya kita buat sebuah kontainer untuk halaman navbar. Lalu kemudian kita beri link yang juga image db.com. Image source-nya kita harus upload dulu logo ID ke link image db.com. Kemudian ukurannya 150, tingginya 50. Kemudian di sini sama seperti postingan yang sebelumnya, isi IP Indonesia yang ketika diklik akan mengarah ke halaman home.php melalui href berikut. Kemudian di sini terdapat navbar seperti home, about us, dan juga contact dan CSS-nya. Lalu di sini terdapat desain dari login. Saya ambil dari template melalui CSS. Lalu langkah berikutnya kita hubungkan untuk codingan HTML dan CSS ini ke dalam database menggunakan program PHP seperti ini, menggunakan syntax PHP. Kemudian kita select from karyawan yang telah kita buat di database tadi. Jadi kita identifikasi variabelnya di sini username. Setelah kita ini buat login, kita arahkan untuk script window location-nya. Setelah karyawan berhasil melakukan login, masuk ke halaman dashboard. Sini selanjutnya kita akan buat halaman dashboard bahasa PHP dan juga HTML. Kita save terlebih dahulu. Save dengan format .php. Terus kita tambahkan di sini, kita kontrol V untuk membuat satu halaman dashboard. Berikut codingan dashboard yang telah saya siapkan. Untuk syntax awal seperti biasa, session start, lalu variable session status login, yaitu crew, malah akan mengarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman login.php. Kemudian di sini titelnya dashboard, CSS kita menggunakan Tailwind sama seperti tadi. Untuk image logonya menggunakan, lalu kita upload terlebih dahulu ke image.db.com. Kita salin linknya, kan ke codingan kita. Dan di sini untuk navbarnya terdapat profile, data produk, dan juga data customer. Save dan format dashboard. Baik, di sini setelah kita membuat sebuah codingan login dan juga dashboard, kita akan cek pada website. Bisa
masuk ke halaman admin karyawan belum bisa. Sini untuk halaman home, pass dan juga kontak sudah bisa. Lalu kita ke halaman login, kita masukkan username yang pertama kali saya inputkan manualnya melalui database dengan password 01 login, dan kita berhasil masuk ke halaman dashboard. Sini nantinya akan ada halaman profile, produk, dan juga data customer. Dan di sini itu logout bisa bikin. Selanjutnya buat dengan logout. Baik, dengan logout sendiri simple ya teman-teman. Hanya kita buka dengan syntax PHP, lalu session start, ada session destroy, echo ke window location-nya kita alihkan ke home PHP. Jadi kita save docs di Indonesia, save dengan format logout.php. Kita akan dash di website, kalau kita refresh, ketika kita pilihkan logout, maka kita akan diarahkan ke home. Baik, di sini setelah tadi kita berhasil membuat login, dashboard, kemudian untuk logout kembali, maka kita akan mengisi dari website tampilan admin karyawan IP Indonesia tadi dengan yang pertama yaitu profile. Profile merupakan kumpulan data karyawan. Jadi di sini kita akan membuat codingan untuk profile. Ya, kurang lebih seperti ini untuk codingan untuk profile. Jadi ini untuk navbarnya sama seperti sebelum-sebelumnya, cuman isinya kita ganti menjadi profile, data produk, dan juga data customer. Untuk stylenya menggunakan table. Lalu di sini untuk table headnya yaitu ada nomor, ID karyawan, nama sampai dengan username dan password. Lalu kita hubungkan dengan database menggunakan syntax PHP, yaitu dengan variabel kategori MySQL query select from tabel karyawan ordered by ID karyawan. Lalu di sini kita kasih button untuk update profile. Jadi di sini isi dari profile sendiri kita bisa menambahkan data-data karyawan. Selain dari database tadi, kita juga bisa memperbarui atau menambahkan data karyawan melalui website profile. Di sini kita save. Kita save ke htdocs IT Indonesia dengan format profile.php. Nah, sekalian kita juga akan membuat untuk halaman update profilnya. Baik, kurang lebih seperti ini untuk codingan dari update profilnya. Untuk navbarnya kita samakan sama seperti profile tadi. Lalu di sini kita menggunakan syntax form dan juga input dengan type-nya text, lalu name-nya di sini ada ID sampai dengan password. Untuk placeholder-nya ID karyawan, nama karyawan, username, password. Lalu kita juga buat button untuk update profile. Lalu kita hubungkan dengan database menggunakan syntax PHP untuk variabel ID sampai dengan password. Lalu di sini kita buat variabel update isi dengan ini. Kemudian jika variabel update ini menggunakan sintaks if else, yaitu kondisi benar untuk update profile berhasil. Lalu akan diarahkan kembali ke halaman profile. Kita save dengan format update_profile.php. Kemudian kita akan coba di website kita di sini. Kita akan login terlebih dahulu. Untuk username-nya, oh salah. Nah, ketika salah akan tandanya seperti itu tadi teman-teman.
Nah, di sini profilnya seperti ini ya. Ini adalah data pertama yang saya tambahkan melalui database pada awal tadi. Selanjutnya kita bisa update profile. Lalu kita tambahkan untuk admin kedua, atau karyawan kedua. Di sini username-nya Fuad dengan password 02, kita update profile. Harusnya sih berhasil ya. Nah, baik. Di sini berhasil tertambahkan, yaitu Muhammad Fuad dengan password dengan username Fuad dan password 02. Nah, setelah itu kita akan membuat data produk dan juga data customer. Oh ya, untuk mengetes kita coba login kembali dengan menggunakan username yang baru saja kita tambahkan, yaitu Fuad dengan password 02. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk kita tambahkan melalui website ini. Selanjutnya kita akan membuat codingan untuk data customer. Berikut merupakan codingan untuk data produk. Sini sebentar. Oh maaf, ini merupakan tabel data customer. Kemudian kita juga buat button atau tombol untuk tambah data customer. Baik, kita save di ID Indonesia dengan format data underscore customer. Next, kita juga akan langsung saja kita buat untuk tambah customer dan juga kita hapus customer. Ini merupakan codingan dari tambah customer ya. Kita ganti. Itulah barnya, kita mengikuti codingan sebelumnya. Lalu di sini kita sesuaikan dengan database yang pertama kita buat.
Baik, kita save dengan format tambah underscore customer. Kita koreksi kembali di sini, jangan sampai ada yang salah dengan database. Selanjutnya kita akan coba di sini apakah bisa kita menambahkan dan juga muncul untuk halaman customer-nya. Nah, di sini sudah terdapat data yang pertama kali kita inputkan, yaitu revenue dengan memesan lampu gantung, harganya 9.900 dengan total 9.900. Di sini kita coba tambah untuk data customer-nya. Di sini sebentar, karena ini kita urutin aja A013, jadi kita tambahkan dengan A014. Nama customer-nya kita ambil. Deponya kita acak aja. Ini memesan kursi kantor. Sini mungkin lemari aja. Kita sesuaikan dengan produk yang kita buat. Ini karena jumlahnya 1, kita inputkan, harganya sama. Baik, mungkin terdapat kesalahan atau error dari codingan. Kita langsung lanjut saja. Yang terakhir kita akan membuat, yaitu data produk. Di sini kita akan control new untuk membuat codingan data produk. Baik, kurang lebihnya seperti ini untuk data produk yang memuat produk-produk yang akan kita jual ke customer. Sini terdapat nomor ID produk, nomor pesanan, nama produk, lalu deskripsi produk, kemudian ke harga produk, selanjutnya ke stok, dan yang terakhir ke aksi. Sini kita sesuaikan menurut database, jangan sampai ada yang salah. Lalu kita save di IT Indonesia dengan format data underscore product. Ini kita koreksi ulang. Nah, setelah itu kita juga akan membuat codingan yang mengikuti data produk, yaitu untuk tambah produk. Nah, kemudian kita save untuk codingan dari tambah produk di sini dengan tambah underscore produk. Dan kita koreksi lagi, harus sesuai dengan data yang ada di basis database. Kemudian yang terakhir kita akan coba untuk kita refresh websitenya. Kita ke data produk. Di sini belum ada produk sama sekali yang ditambahkan. Ini untuk tampilan tambah data produk. Di sini kita akan menambahkan untuk ID produknya. Kita buat AE mungkin ya, AE
001. Nomor pesanannya 001. Nama produknya lemari. Deskripsi produknya kita bisa kopas dari halaman home. Sini lemari. Itu harganya kita kopas di sini. Persediaan produk 29. Kemudian kita tambah data produk. Sini tambah data produk berhasil. Kita klik OK. Nah, kemudian akan tertambah seperti ini. Nah, di sini terdapat aksi, yaitu icon tong. Ini untuk menghapus informasi atau data dari produk ini. Untuk itu, kita juga akan membuat codingan terakhir, yaitu untuk hapus data produk dan juga hapus data customer. Kita save terlebih dahulu. Nah, untuk codingan hapus customer simple seperti ini aja. Kita save dengan format hapus customer. Kemudian next kita juga buat hapus produk. Berikut merupakan codingan untuk hapus produk. Kita save dengan format hapus produk. Kita save, ini juga kita save. Lalu kita akan coba di sini kita refresh untuk data produk. Coba kita hapus. Nah, di sini ternyata bisa ya teman-teman, untuk menghapus data produk. Sekian yang dapat saya sampaikan dari codingan website Aiki Indonesia, yaitu mulai dari login, dashboard, profile, data produk, data customer, dan juga logout. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pemaparan presentasi modul 3 PHP dan database pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.